Dahulu kala ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mundingwangi atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu ke hutan, dan dia selalu pergi sendirian tanpa dikawal oleh prajuritnya. Suatu hari ketika sedang asik mengejar buruannya, Sang Prabu tidak sadar kalau sudah masuk ke hutan terlalu dalam sehingga membuat dia tersesat. Sambil mencari jalan pulang, dia kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik di hutan ini, di mana Sang Prabu sempat meminta tolong kepada wanita itu untuk menunjukkan jalan keluar, dan wanita tersebut pun memberikan syarat bahwa Prabu harus tinggal beberapa hari dulu dengannya, dan setelah itu dia akan menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Prabu pun setuju dan kemudian ikut ke tempat tinggal wanita itu, di mana seiring berjalannya waktu Sang Prabu pun jatuh hati kepada wanita itu dan memutuskan untuk menikah dengannya. Singkat cerita, karena Sang Prabu yang sudah terlalu lama menetap di sana, akhirnya memutuskan untuk kembali ke kerajaannya di Pajajaran, di mana dia kemudian meminta izin kepada istrinya, dan mengatakan bahwa sesekali dia akan datang untuk mengunjunginya. Sang istri pun mengizinkannya, dan dia kemudian mengutus prajuritnya untuk mengantar Sang Prabu, dan akhirnya Sang Prabu bisa kembali ke Pajajaran, di mana Sang Prabu ini pun disambut dengan sangat gembira oleh warganya, karena awalnya mereka mengira Sang Prabu sudah meninggal di hutan, pada akhirnya bisa kembali dengan selamat. Seiring berjalannya waktu, Sang Prabu menjadi sangat sibuk karena kerjaan yang menumpuk selama dia hilang, sehingga membuat dia lupa dengan istrinya yang di hutan, dan suatu malam ketika sedang tidur, Sang Prabu mendengar tangisan seorang bayi di depan pintu, dan ketika keluar, Sang Prabu menemukan seorang bayi perempuan, dan tidak lama setelah itu istrinya yang dari hutan muncul di sana, dan dia mengatakan bahwa itu adalah anak mereka, dan si istri meminta Sang Prabu untuk merawatnya, dan sebelum Sang Prabu bertanya lebih lanjut, sang istri sudah menghilang. Singkat cerita, bayi itu pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik yang diberi nama Putri Kadita. Di sisi lain, Sang Prabu yang melihat kecantikan putrinya itu, membuat dia sering teringat dengan istrinya yang di hutan, di mana Sang Prabu sudah beberapa kali mencari istrinya di hutan, namun tidak pernah menemukan istrinya itu. Seiring berjalannya waktu, Sang Prabu yang sudah memasuki usia senja pun berpikir harus memiliki anak laki-laki untuk menjadi penerus kerajaannya itu, dan setelah mendapatkan izin dari Putri Kadita untuk menikah lagi, akhirnya Sang Prabu pun menikah dengan seorang wanita bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Singkat cerita, Dewi Mutiara ini akhirnya hamil, dan diketahui bahwa bayi yang dikandungnya itu berjenis kelamin laki-laki, dan oleh karena itu Sang Prabu selalu menuruti semua permintaan dari Dewi Mutiara ini. Karena selalu dituruti, Dewi Mutiara ini pun mulai bertingkah, di mana dia kemudian meminta Sang Prabu untuk mengusir Putri Kadita, karena merasa kasih sayang Sang Prabu ini menjadi terbagi, dan ketika mendengar hal itu, Sang Prabu langsung marah dan menolak permintaan Dewi Mutiara ini. Setelah itu Dewi Mutiara ini pun mencari cara untuk menyingkirkan Putri Kadita, di mana dia kemudian mencari dukun sakti untuk membuat Putri Kadita menderita penyakit kusta, dan dukun ini berhasil membuat Putri Kadita ini terkena penyakit kusta. Singkat cerita, Sang Prabu sudah berusaha mencari tabib dari seluruh penjuru, namun penyakit Putri Kadita ini tidak bisa disembuhkan dan membuat Sang Prabu merasa sangat frustasi, di mana di saat itu Dewi Mutiara kemudian menghasut Sang Prabu dengan mengatakan bahwa Putri Kadita ini harus diasingkan, karena dia takut kelak nanti putranya lahir malah tertular penyakit tersebut. Sang Prabu yang terhasut pun akhirnya dengan berat hati menyampaikan maksudnya itu ke Putri Kadita. Di sini walau sedih, Putri Kadita akhirnya memilih untuk meninggalkan istana. Setelah itu Putri Kadita ini pun pergi ke hutan untuk bertapa demi mendapatkan kesembuhan penyakitnya itu, dan di tengah pertapaannya itu, ada suara seorang wanita yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan, dan diketahui bahwa itu adalah suara dari ibunya. Singkat cerita, Putri Kadita akhirnya sampai ke pantai selatan setelah melalui perjalanan yang panjang. Di sini suara ibunya mulai terdengar dan menyuruhnya untuk terjun ke laut dan menyatu dengan alam, dan dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita pun terjun ke laut, dan keajaiban pun terjadi, di mana penyakit kustanya itu seketika sembuh, dan dia kemudian menjadi gadis yang lebih cantik, dan semenjak itu Putri Kadita memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana di sana serta mengumpulkan pasukan. Sejak saat itu Putri Kadita ini pun dikenal dengan panggilan Nyi Roro Kidul.